Nah, kalau kita lihat, ini sistem blok. Jadi golongan 1A, 2A itu adalah kelompok blok S. Kemudian untuk kelompok 3A sampai 8A kelompok ini adalah blok P. Kemudian yang transisi di tengah ada blok D. Kemudian yang dua baris di bawah itu adalah blok F. Ya. Sekarang untuk penentuan nomor periode dan golongan. Jadi kita itu bisa menentukan letak unsur dalam periode golongan ya hanya berdasarkan pada konfigurasi elektron. Yaitu kalau periode ditentukan dari nomor kulit terluar ataupun nomor kulit terbesar, sedangkan golongan dilihat dari jumlah elektron valensi. Ini sebagai contoh adalah konfigurasi elektron valensi, misalnya 1s1, N-nya itu adalah nomor kulit, NS1 adalah contohnya 1s1, itu N-nya adalah nomor kulit itu nomor kulit terbesar itu akan menunjukkan nomor perioda. Jadi di sini periodenya N. Sementara golongannya, nah karena dia berakhirnya di S atau di P, maka ini masuk ke golongan A atau golongan utama. Nah, penomoran golongannya adalah hanya tinggal dilihat dari elektron valensinya. Di sini Ne1 elektronnya ada 1 sehingga elektron valensinya 1, maka dia termasuk ke dalam golongan utama. Kalau Ns2 atau 1s2 misalnya, ya N-nya itu adalah nomor perioda. Kalau 1s2 berarti perioda ke-1, golongannya adalah 2A. Dilihat dari elektron valensinya. Kemudian Ns2 dan Np1. Nah, N-nya itu adalah nomor perioda. Kemudian jumlah elektron di S dan di P dijumlahkan menjadi 3 sehingga golongannya menjadi 3A. Kemudian Ns2, Np2 golongan 4A periode N. Ns2, Np3 periode golongan 5A, kemudian periodenya N. Demikian seterusnya ya sampai orbital di Ns dan di Np itu adalah penuh, jadi Ns2, Np6 jadi periodenya N, sementara golongannya adalah 2 ditambah 6 elektron di kedua orbital tersebut dijumlahkan menjadi 8 sehingga golongannya adalah 8A. Ya. Nah, ini adalah untuk golongan utama atau golongan A. Kita lihat contoh penentuan perioda dan golongan. Jangan lupa menentukan periode itu melihat dari nomor kulit terluar atau nomor kulit terbesar. Sementara golongan adalah jumlah elektron valensi. Nah, di tabel ini kita lihat misalnya litium. Nomor atomnya 3, jadi konfigurasinya 1s2, 2s1 ya. 1 itu nomor kulit, S adalah subkulit ya. Kemudian 2 ini adalah elektron yang mengisi di subkulit 1s atau orbital 1s. Kemudian 1 adalah elektron yang mengisi di orbital 2s sehingga jumlah elektronnya 3. Nah, maka nomor kulit terbesarnya adalah 2 sehingga periodenya 2. Kemudian jumlah elektron valensinya itu adalah 1 elektron. Valensi elektron di kulit terluar, yaitu elektron di kulit terluarnya adalah kulit kedua, sehingga karena elektronnya 1 sehingga golongannya adalah 1A. Berikutnya berilium 4, jadi konfigurasinya 1s2, 2s2. Nomor kulit terbesarnya 2 sehingga periodenya 2. Kemudian jumlah elektron di kulit terluarnya, elektron valensinya 2, 2s2, 2 ya, sehingga golongannya 2A. Berikutnya neon nomor atom 10 yaitu konfigurasinya 2s2, 1s2, 2s2, 2p6. Ya, nomor periodenya 2, nomor kulit terbesar, kemudian elektron valensinya yaitu elektron di kulit terluar. Di sini kulit terluarnya di 2s2 dan 2p6. Berapa jumlah elektron?
di masing-masing orbital. Di 2s itu ada 2, di 2p ada 6, dijumlahkan jadi 8, sehingga golongannya, nomor golongannya adalah 8A. Jangan lupa dalam penulisan golongan itu selalu menggunakan angka Romawi. Nah, sekarang klor ada 17. Jadi konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Sekarang nomor kulit terbesar itu nomor 3. Jadi periodenya adalah 3. Periodenya 3. Kemudian golongannya tinggal dijumlahkan 2 ditambah 5 ya pada 3s2 dan 3p5 sehingga 7, maka golongannya 7A. Ya. Berikutnya kalsium. Konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Nomor kulit terbesar itu kulit keempat, sehingga periodenya 4. Kemudian golongan ditentukan oleh jumlah elektron di kulit terluar. Kulit terluarnya kan kulit keempat, jadi di orbital 4s ya. Ada 4s2, jadi ada 2 elektron di kulit terluarnya, atau elektron valensinya 2, sehingga ini dia golongannya adalah golongan 2A. Ya. Bisa dipahami? Mudah-mudahan ya. Sekarang kita lihat bagaimana penentuan periode dan golongan untuk golongan transisi atau golongan B. Ya. Nah, untuk konfigurasi elektron valensi itu misalnya NSC ya, N-nya itu nomor kulit, S-nya itu subkulit, C-nya itu ada jumlah elektron pada orbital tersebut ditambah N-1D ya dengan jumlah elektron D besar ya di sini, sehingga nomor golongannya hanya tinggal menjumlahkan elektron pada NS dan N-1D yaitu C dan D dijumlahkan, maka diberi nama angka Romawi dengan disertai huruf B ya untuk golongan B. Kalau periodenya tinggal nomor kulit terbesar ya, yaitu pasti di NS ya, di orbital NS. Contoh, misalnya jika C dan D-nya itu 2 dan 1, maka jumlahnya itu adalah 3. Maka golongannya itu adalah 3B. Ya. Jika 2 ditambah 5, ya, misalnya C dan D-nya itu 2 dan 5, jumlahnya jadi 7, maka golongannya adalah golongan 7B. Sementara jika C dan D-nya itu atau jumlah elektron valensi pada NS dan N-1D itu adalah 8, 9, 10, maka golongannya sama, itu adalah 8B. Sedangkan jika jumlah elektron valensi pada NS dan N-1D itu adalah 11, maka golongannya 1B, sedangkan jika jumlahnya 12 adalah golongan 2B. Contoh untuk penentuan periode dan golongan transisi ya. Kita lihat titanium 22, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, 2. Kita lihat jumlahnya, kita cek 2, 2, 6, 10, 2, 6, 2, 20 ditambah 3d2. Jadi 22 ya. Nah, ini kita lihat ini sama dengan yang tadi rumusannya. NSC dengan N-1D D ya. Nah, ini nomor kulit terbesarnya 4 sehingga dia periode 4. Tinggal lihat nomor kulit terbesar. Kalau golongannya tinggal dilihat dari jumlah elektron valensi pada NS dan N-1D. Ini 2 ditambah 2 jadi 4, maka dia termasuk atau terletak pada golongan 4B. Ya. Dengan demikian kita bisa menentukan letak unsur tersebut tanpa melihat sistem periodik ya. Ini kita
bisa langsung mengecek lagi apakah benar penentuan periode dan golongan yang kita tuliskan berdasarkan konfigurasi ini. Kemudian Chrome 24 ya, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 2P6, 4S2, 3D4. Kita lihat dua orbital di ujung 4S2, 3D4. Nah, ini karena nomor kulit terbesarnya 4 sehingga periodenya 4. Kemudian jumlahnya 4S2 2 ditambah 3D4, 4, 2 tambah 4, 6. Maka dia terletak di golongan 6B. Sementara Seng ya, Seng 30. Jadi kita tulis biasa di sini dari seperti yang bahasan video sebelumnya. S SP SP S T. Sekarang S yang ini adalah S nomor 1, ini nomor 2, ini S-nya nomor 3, ini nomor 4. Ya. Kemudian P-nya ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 3. Sekarang kita isi elektronnya. Kita isi elektronnya pakai biru saja ya. Ini 1S2, 2S2 penuh ya. Ini P itu diisi 6 karena punya 3 orbital. S diisi 2, P itu diisi 6, ingat P, ingat 6, S di sini 2. Nah, sampai sini 2, 2, 6 itu 10. 2, 6, 2 elektronnya jadi 20. Sementara dia nomor atomnya 30, elektronnya 30, jadi tinggal 10 lagi. Jadi untuk Seng ini 3D-nya diisi penuh, yaitu 10. Karena subkulit D itu mempunyai 5 orbital, dan kalau penuh setiap orbitalnya diisi 2 elektron, karena ada 5 kali 2 jadi 10. Jadi konfigurasinya demikian. Nah, kita untuk menentukan periode dan golongannya, kita lihat untuk periode dilihat dari nomor kulit terbesar, yaitu 4. Kemudian golongannya tinggal dijumlahkan, 2 ditambah di 4S2 dan 3D10, jadi 2 ditambah 10 jadi 12. Ingat kalau 11 itu golongan 1B, 12 adalah golongan 2B. Nah, begitu. Kalau tidak percaya silakan dicek di sistem periodik bahwa Seng itu ada terletak pada periode 4 golongan 2B. Nah, berikutnya adalah penentuan periode dan golongan untuk lantanida dan aktinida. Periode itu masih ditentukan dari nomor kulit terluar atau terbesar. Sedangkan untuk golongannya adalah melihat dari elektrovalensi yang berakhir di orbital yang mana. Ya, di sini ada ciri khasnya. Jadi kalau konfigurasi elektronnya Ns ditambah N-2F, ya, maka golongannya itu nanti ada 2. Kalau berakhir di 4F maka golongannya lantanida. Kalau berakhir di 5F golongannya aktinida. Ya, sementara ini periode tinggal dilihat dari nomor kulit terbesar. Ya, demikian mungkin uraian singkat tentang bagaimana menentukan letak unsur dalam sistem periodik berdasarkan konfigurasi elektron yang sudah kita bahas sebelumnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini Ibu jelaskan sesuai dengan silabus atau kompetensi yang harus dicapai pada mata pelajaran kimia untuk anak-anak SMK. Demikian uraian Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.